Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya kita bisa meneruskan taklim kita yang malam hari ini akan kita lanjutkan nanti surah Al-Lail ayat yang ke-20. Seperti biasanya kita awali terlebih dahulu untuk tilawah dari surah ini. Semoga akan memberikan tambahan nilai kebaikan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Inna alayna lal huda wa inna lana
anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, demikian tadarus telah kita lakukan secara bersama. Bapak Ibu, kita akan masuk pada ayat yang ke-20. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan apa kemarin ayat di atas, hartanya. Jadi dia itu berbagi, dia itu berinfak, memberikan hartanya itu semata-mata karena mencari apa? Keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Nah, dari ayat ini sangat jelas bagi kita untuk mendapatkan satu pelajaran. Hampir setiap saat kita ini melakukan hal yang diamanatkan di dalam ayat ini, hampir setiap hari. Nah, maka ketika kita melakukan amalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah pada ayat ini, tentunya kita harus mendapatkan satu pelajaran apa? Hendaknya kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan satu keterangan dan penjelasan pada ayat ini. Di antaranya bahwa dia itu menginfakkan hartanya
karena hanya ingin mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal inilah yang biasa disebut dengan istilah apa? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu pakai hak atau pakai kha? Hak atau kha? Hak atau kha? Kha. Ikhlas. Coba nanti dilihat tulis saja pakai hak atau pakai kha. Seperti mukhlisin ngono kuwi pakai hak atau pakai kha? Nah ya, kadang-kadang kan antara simai hanya sekedar mendengar, kemudian mengucapkan, tidak kita perhatikan tentang tulisannya. Nah, berarti ayat ini memberikan satu pelajaran kepada orang yang biasa menginfakkan hartanya, itu hendaklah dengan cara yang ikhlas. Dengan cara yang ikhlas. Iya, ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Hanya ditujukan kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Tidak seperti gambaran pada ayat yang di atasnya menghendaki balasan siapa? Orang lain. Hal seperti ini gampang apa gampang? Jadi mengeluarkan, jadi berbagi sesuatu kepada orang lain, nggak akan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ini gampang apa gampang? Nah, sulit. Maka ikhlas itu adalah amalan apa? Amalan hati. Maka perlunya kita mengkaji seperti ini untuk memanage hati kita masing-masing. Yang bisa merasakan ikhlas atau tidaknya ya yang bersangkutan. Nah, maka Allah memberikan satu pelajaran, hendaklah ketika menginfakkan atau berbagi sesuatu kepada yang lain itu hanya mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa disebut di lingkungan kita adalah ikhlas. Berarti bagaimana kalau ikhlas? Bukan karena sanjungan dari orang lain. Tidak ingin disanjung. Ketika orang itu berbagi, lepas. Apabila kok ada orang yang memberikan apa? Sanjungan, itu bukan tujuan dan urusan kita. Terserah orang lain. Maka orang ikhlas itu cirinya ketika disanjung ataupun dicela biasa, tidak ada perbedaan dan tidak berpengaruh pada hatinya. Karena apa? Karena tujuan dari melakukan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tugasnya dua, kalau tidak menyanjung ya mencela. Nah, maka orang ikhlas itu dicela atau disanjung sama, tidak ada perbedaannya. Nah, kondisi seperti ini tidak mudah.
Maka karena tidak apa? Tidak mudah, maka harus kita upayakan semaksimal mungkin. Di-manage, diatur, ditata hatinya. Maka ada yang namanya manajemen hati, qalb. Hati harus ditata. Yang nata siapa? Dirinya. Dengan apa? Ya dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Maka tazkiyah, yaitu untuk mencucikan hati, itu dengan ayat-ayat Allah yang seperti ini. Nah, sehingga dengan ayat yang ke-20 ini akan memberikan satu tolak ukur seberapa perhatian kita ini ketika apa? Berbagi, menginfakkan atau memberikan, beramal sesuatu kepada yang lainnya. Tujuannya adalah hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas ini merupakan salah satu dari apa? Syarat diterimanya suatu amal. Salah satu syarat. Salah satu syarat diterimanya suatu amal itu harus ikhlas. Orang yang ikhlas berarti terpenuhi syarat, amal itu akan diterima. Tapi manakala orang beramal, berbagi, berinfak dan sebagainya tidak dilandasi dengan apa? Ikhlas, syarat diterimanya suatu amal telah gugur, telah terpenuhi. Nah, telah terpenuhi. Bagi orang yang tidak ikhlas berarti telah terpenuhi syarat tidak akan diterimanya suatu amal. Maka ada satu hadis yang sangat masyhur di lingkungan kita, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim. Innamal a'malu binniyat. Nah, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Maka niat itu adalah berada di dalam hati. Maka sentilan kemudian bunyi hati itu hanya kepada Allah, apa kepada selain Allah. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi amalan itu akan diterima di sisi Allah. Dan hadis ini belum selesai sampai diberikan satu perumpamaan secara gamblang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, nah di sini setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi hasil apa yang orang itu apa? Lakukan akan mendapatkan satu balasan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Maka tentunya pelajaran bagi kita sudah lakukan berbagai macam amalan-amalan yang baik, tinggal menata hendaknya amalan yang kita lakukan itu hanya niatnya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, nah di sini
barang siapa yang hijrahnya, hijrah itu ibadah enggak? Ibadah. Hijrah itu ibadah. Maka hadis ini mengambil satu sampel saja dari sekian banyak amal dengan masalah hijrah. Dan tentunya ini tidak hanya berlaku hadis tentang hijrah, tapi juga amalan-amalan yang lainnya. Tapi kebetulan hadis ini Rasulullah kisahkan bagi orang yang hijrah. Dan hijrah merupakan satu bentuk ibadah dan perintah oleh syariat. Apabila orang itu hijrah dengan tujuan ilallahi wa rasulihi, yaitu untuk Allah dan Rasulnya, maka bagaimana? Maka nilainya fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, nilainya ya hijrah karena Allah dan Rasul, itu nilainya. Karena niatnya hijrah itu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu kata Rasulullah ya nilainya ilallah wa rasulih, sesuai dengan apa yang diniatkan tadi. Niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, lakukan perintahnya itu, ya Allah akan berikan karena Rasul dan Allah. Nah, ini niatnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, nah ini ada satu perbandingan hijrahnya lidunya. Nah, karena apa? Nah, mencari urusan dunia. Yusibuha awim ro'atin yankihuha, ataupun karena hanya ingin apa? Menikahi wanita. Nah, ini ada satu tujuan dunia, untuk urusan dunia, untuk urusan menikahi wanita. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka akan dinilai hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju. Tujuannya dunia, ya dapat dunia. Tujuannya ingin menikahi wanita, akan mendapatkan wanita. Tujuannya karena Allah dan Rasul, ya Allah dan Rasulnya. Nah, niat yang ada di dalam hati itu merupakan satu landasan dasar ketika orang itu beramal. Maka orang yang beramal itu harus mempersiapkan dua, lahir dan apa kemarin? Lahir dan batin, kan begitu. Lahirnya memang melakukan, batinnya memang harus dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau sudah melakukan satu amalan dan amalan itu tidak dilandasi dengan ikhlas? Maka Allah firmankan pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang keberapa? Dua 25. Ayatnya 23. Ayatnya 23. Surah Al-Furqan ayat
23. Gimana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Allah seperti itu. Jadi semua amal yang mereka kerjakan itu kami jadikan amal yang ia lakukan itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Apa itu berarti? Musnah. Nek bahasa Jawa muspro. Debu. Jadi mudah hilang. Nah, meskipun ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, karena memang mereka tidak akan terpenuhi dalam mereka itu beramal, tidak mungkin itu ditujukan kepada Allah. Memang secara khusus ayat ini ditujukan pada orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, dan orang yang tidak beriman itu pasti tidak akan ikhlas. Namanya tidak beriman, gugur keikhlasannya, nggak mungkin. Nah, maka Allah berjanji amalan yang mereka lakukan akan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, muspro, tidak ada nilainya. Padahal sebenarnya itu amal yang baik. Tapi karena tidak ikhlas, jadinya hilang, muspro, tidak ada nilai kebaikannya. Jamaah yang berbahagia, menurut penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ayat ini banyak ulama yang berpendapat berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh siapa dulu? Abu Bakar As-Siddiq. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melakukan satu kebaikan karena memang beliau itu adalah orang yang sangat dermawan, dan apa yang beliau lakukan itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun pernah diberikan masukan oleh siapa? Orang tuanya. Tapi beliau tetap kokoh bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bukan menginginkan balasan orang lain, tapi hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah nanti hasil yang akan diperolehnya. Dan memang luar biasa dalam sejarah kebaikan Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, baru mengambil dari sisi sisi kedermawanannya saja, luar biasa, nggak ada yang lalai.
nggak ada yang ngalahkan. Ketika menginfakkan hartanya untuk kepentingan peperangan, untuk kepentingan kaum muslimin yang mereka butuhkan, luar biasa. Nah, itulah kehidupan sosial di tengah-tengah kaum muslimin. Ada kebutuhan apa di tengah-tengah komunitas kaum muslimin itu? Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dermawan, nggak kepalang tanggung untuk mengeluarkan dan menginfakkan hartanya itu. Maka pantas beliau itu dijuluki dengan apa? As-Siddiq. Jadi orang yang membenarkan. Iya, membenarkan, benar. Jadi yakin orang itu kalau hatinya sudah membenarkan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, udah nggak ada keraguan yang ada di dalam hatinya. Apapun yang ia miliki mudah saja, kan begitu. Maka iman itu jangan dinodai dengan apa? Keraguan. Iman jangan dinodai dengan keraguan. Kalau imannya dinodai dengan keraguan, tidak mungkin akan bisa melakukan sesuatu kebaikan secara optimal. Nggak mungkin. Kenapa? Keraguan yang ada. Nggak. Yakin secara optimal. Jadi beliau itu mengalahkan nafsunya. Nafsu itu kan maunya itu kan jangan menjadi orang dermawan. Nafsu seperti itu, jangan menjadi orang dermawan. Tapi beliau bisa mengalahkan nafsunya itu, kedermawan beliau. Dan beliau itu Abu Bakar ketika menginfakkan hartanya untuk meraih cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang-orang yang seperti Abu Bakar akan dijauhkan dari siksaan api neraka dan akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Siapa? Kalau orang yang potretnya seperti Abu Bakar. Nah, maksudnya potretnya seperti Abu Bakar, mungkin volume banyaknya tidak seperti beliau. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Sederhana sekali ini dengan hadis ini. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka. Takutlah dengan neraka. Walaupun hanya dengan apa? Sebutir kurma. Iya, jadi dengan sebutir kurma itu akan bisa menghindarkan seseorang dari neraka. Bagaimana kalau menginfakkan hartanya yang begitu banyak? Logikanya kan begitu. Ini hanya satu butir kurma. Maka orang yang bersedekah, orang yang berinfak, terpanggil dengan hadis Rasulullah ini akan semangat. Semangat kecilnya apa semangat besarnya? Meskipun tamsil di hadis ini hanya apa? Sebutir kurma. Nah, bukannya terus
Kita yang paling milih yang paling sedikit, bukan begitu. Yang baik itu sedikit ikhlas apa banyak tidak ikhlas? Iya. Sebutir kurma itu harganya berapa sih? Paling-paling hanya berapa ribu. Saku 2.000 weh. Karo kurma sebutir ki oke apa? 2.000. Jangan begitu. Iya. Ya, kalau milih itu ya banyak dan ikhlas gitu. Meskipun ini gambarannya hanya sebutir kurma. Jadi Rasulullah itu mendidik kepada umatnya jangan menjadi orang yang kikir, cetil, bakhil. Kebutuhan umat itu apa gitu loh. Lingkungan kita butuh apa? Dan banyak itu memang awalnya dari sedikit. Kebutuhan banyak, tapi kalau yang bantu nanti juga banyak, meskipun apa? Sedikit, akan apa? Akan terselesaikan banyak. Akan terselesaikan banyak. Ya, dikit, tapi orang banyak. Apalagi orang banyaknya banyak kan begitu. Motivasi yang luar biasa seperti ini. Motivasi, dorongan untuk melakukan satu amalan. Tapi ya itu dengan catatan apa? Harus ikhlas kan begitu. Harus ikhlas. Masya Allah kalau kita melihat satu sejarah apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Wah, luar biasa itu. Seperti dulu pernah kita singgung tentang seperti apa Abdurrahman bin Auf mengatasi ekonomi masyarakat yang panennya gagal total, kan begitu kan? Luar biasa. Seorang diri Abdurrahman bin Auf bisa menyelesaikan masyarakatnya yang gagal total panen apa? Kurma. Gagal total, panik masyarakat itu. Terus apa nanti akan terjadi? Abdurrahman bin Auf tampil, sudah tak beli semua, silahkan ke tempat saya, akan saya beli kurma-kurma busuk kalian itu dengan seperti harga sehat yang normal. Luar biasa kan? Loh, seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Malah Allah tambah lagi kekayaan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Ada kebutuhan di negara tetangga yang kena pagebluk pandemi, obatnya itu harus kurma busuk. Maka akhirnya dibeli 10 kali harga sehat, 10 kali lipat. Luar biasa kan? Masya Allah. Nah, kalau kita beramal, aku tak ingin begitu berasanya, ya jangan begitu gitu loh. Percayakan saja. Kalau toh memang tidak dikembalikan di dunia, akan dilipatkan di mana? Di akhirat, kan begitu. Masya Allah. Jadi, hanya dengan satu butir kurma itu akan bisa menjauhkan seorang dari neraka. Ada satu hadis sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi da'at'u khazanatul jannah ya abdallah hadza khair. Wa qala Abu Bakar ya Rasulullah ma'ala man yud'a minha zaruratun fahal yud'a minha kulliha ahad. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Barang siapa yang membelanjakan sepasang barang di jalan Allah, maka para malaikat penjaga surga memanggilnya. Masya Allah. Iya, penjaga surga memanggilnya, hei hamba Allah, inilah yang baik. Maka Abu Bakar bertanya ketika itu, wahai Rasulullah,
apakah merupakan suatu keharusan bagi seorang yang masuk surga dipanggil dari pintunya, dan apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu surga untuk memasukinya? Pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Abu Bakar, apakah ada yang dipanggil dari pintunya? Karena apa? Melakukan satu amalan khusus, panggil dari pintunya. Dan apakah juga ada yang dipanggil dari semua pintu? Nah, berarti kita harus memahami ada berapa pintu dalam surga itu. Nanti semua pintu akan memanggilnya. Nah, kita tinggal pilih ya, sebenarnya manggil. Kita tinggal pilih lewat pintu yang mana, sebenarnya memanggil. Rasulullah menjawab, iya ada. Jadi ada orang dipanggil dari seluruh pintu. Dan aku berharap semoga engkau siapa? Abu Bakar itu termasuk orang dari mereka. Maksudnya apa? Dipanggil masuk surga dari semua pintu. Masya Allah. Nah, tentunya kita pahami ada berapa sih pintu surga itu? Ada berapa? Nah, dari berbagai macam hadis dan penjelasannya itu bisa disimpulkan oleh para ulama bahwa pintu surga itu ada 8. Namun yang disepakati ulama 4. Yang lainnya ada perbedaannya. Yang disepakati 4, terus 4 yang berikutnya itu ada perbedaan di antara para ulama. Yang sepakat itu adalah apa? Babus sholah. Babus sholah. Apa? Pintu sholat. Nah, ini akan dimasuki oleh orang-orang yang sholat, yang mendirikan sholat. Jadi orang yang tidak mendirikan apa? Sholat gak akan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu sholat, karena khusus pintu sholat. Ya, iya kan? Maka kita harus open di sholat ini. Ada babus sholat, ada lagi babul jihad. Nah, ini pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, khusus. Yang ketiga yang menjadi kesepakatan oleh para ulama, babus sedekah. Dan pintu ini hanya akan khusus dimasuki orang yang biasa sedekah. Jadi orang sedekah akan bisa masuk surga lewatnya babus sedekah. Yang keempat, babur royan. Apa babur royan? Pintu royan. Nah, siapa ini? Bagi orang yang puasa. Jadi orang-orang yang puasa itu nanti akan masuk surga dengan pintu khusus yang namanya babur royan. Ini 4 yang disepakati. Sedangkan 4 yang lainnya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Antara lain, nah, ini perlu kami aturkan kepada panjenengan. Ada yang mengatakan yang pertama babul kadiminal ghair. Apa itu? Menahan marah. Nah, menahan marah. Orang yang mestinya apa? Marah, tapi dia bisa menahan. Nah, itu ada jaminan pintu khusus. Pintu khusus untuk masuk ke surga. Angel ora, mestine nesu ora dadi nesu. Angel apa gampang? Angel. Angel. Mula gandeng angel, mula balasannya juga besar, kan gitu, juga besar. Yang kedua, babul
aiman. Aiman, maksudnya aiman itu kanan. Ini siapa? Orang yang sempurna tawakalnya. Orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah, itu nanti akan ada pintu khusus masuk surga, namanya babul aiman. Tawakal kuat betul, aiman. Terus yang ketiga babur radin. Maksudnya apa itu? Radin apa? Ridho. Ridho. Maksudnya siapa? Ini untuk orang yang ridho kepada takdir Allah. Masuk rukun iman yang keberapa ini? 6. Ridho. Takdir Allah ada 2. Takdir yang apa? Baik dan takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik gimana? Gitu toh. Tapi ketika ada takdir yang jelek, ridho enggak kira-kira? Nah, ketika sehat kan? Ya, tapi ketika apa? Sakit gimana? Ridho enggak dengan takdir sakit? Miskin bagaimana dengan takdir miskin? Iya kan? Lo enak lo takdir baik tok ngono enak. Tapi kan juga ya tidak menyenangkan. Jadi babur radin. Yang keempat babut taubah. Bagi orang yang bertaubat, tapi taubatan nasuha. Nah, yang kelima babul walid. Apa? Berbakti pada orang tua. Jadi anak yang baktinya kepada orang tua itu benar-benar kuat, maka akan ada pintu khusus. Yang keenam babul haji. Nah, bagi orang yang menyempurnakan hajinya. Nah, awet dewe sempurna enggak ketika berhaji gitu. Allah alam. Pokoknya haji kan gitu kan. Tapi bagaimana nilainya? Ya kita hanya berharap saja kepada Allah. Bagi orang yang menyempurnakan hajinya akan ada pintu khusus. 7 babu zikri. Zikir. Yang ahli zikir. Jadi membasahi apa? Bibirnya dengan apa? Dengan zikir, bukan dengan lipstik. Jadi basahnya bibir bukan dengan lipstik, tapi dengan zikir. Maka ada orang berjalan terus berzikir, duduk berzikir, di dalam bus terus berzikir, nyepeda berzikir, masya Allah. Jadi komat kamit bahasa Jawa, komat kamit. Jadi membasahi bibirnya dengan zikir. Ya, kemudian yang ke-8 babul ilmi. Di orang yang memiliki ilmu, tapi ilmu itu bermanfaat, berilmu dan bermanfaat. Nah, ini 8 ini 4 yang menjadi perbedaan. Tapi yang 4 yang atas tadi sepakat, tapi yang 4 berikutnya yang mana? Nah, itu adalah ada perselisihan di antara para ulama. Wallahu alam kan begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat 20 telah kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita selesaikan yang akan datang surah Al-Lail ayat berapa? Yang ke-21, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Mudah-mudahan tetap akan diberikan satu kekuatan, dan ini agak banyak orang yang batuk, pilek, untuk menjaga masa transisi seperti ini biar imun kita kuat, sehat, sehingga kajian tetap akan seperti biasanya, subur kan begitu, karena dengan kesehatan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.